Yesus kau damai, ai Yesus perdana akuku, ai Yesus kau sifat. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebaiknya kita awali dengan doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari ini yang tertulis dalam Amsal 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Demikian firman Tuhan. Berguna bagi sesama. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Jika kita melihat di sekeliling kita, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Tuhan sudah memberikan kita berkat yang bisa dikatakan kita lebih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Manusia ada kalanya tidak mau peduli dengan orang lain ketika dia sudah berada pada titik aman. Kita lupa dengan firman Tuhan yang mengatakan, kamu yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Saudaraku, dalam nats ini, Batseba mengajarkan kepada anaknya Salomo, agar Salomo tidak hanya menjadi sekedar pemimpin saja, tetapi agar Salomo dapat menegakkan keadilan dan membebaskan yang tertindas. Demikianlah hendaknya kita. Ketika dikatakan buka mulutmu, berarti agar kita mampu mengatakan sesuatu yang benar, mengatakan sesuatu yang dapat melembutkan dan menenangkan hati seseorang. Kita melihat ketidakadilan ada di sekeliling kita. Mari kita buka mulut kita untuk membicarakan keadilan yang dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam persoalan, di mana mereka sedang ditekan oleh ketidakadilan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Kita adalah penjaga sesama kita. Mengapa banyak orang tetap diam ketika mereka bisa mengatakan sesuatu? Mereka takut ditentang. Mereka takut diejek. Mereka takut membuat keributan. Mereka takut membuat kesalahan. Mereka merasa usaha mereka tidak akan dihargai. Mereka kurang percaya diri. Inilah yang menyebabkan kita manusia sering tidak membuka mulut kita untuk melawan ketidakadilan yang terjadi. Kita dapat menggunakan mulut kita untuk membantu dan melindungi, serta membantu memberi ketenangan kepada orang lain. Pertimbangkan anak yang diganggu di sekolah, janda yang ditelantarkan di ujung jalan, anak-anak yang dilecehkan, pelayan rumah makan yang dimarahi oleh pelanggan yang kasar. Apakah kita akan diam saja dengan keadaan ini? Mari kita tanyakan pada diri kita. Sudah pernahkah saya membela orang yang miskin dan yang membutuhkan? Saudaraku, jangan katakan kita tidak melihat seseorang yang membutuhkan, karena kesempatan sering muncul, tetapi manusia cenderung menutup mata. Untuk itu saudaraku, mari kita menjadi penolong bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini, di mana firman Tuhan mengajari kami, menegur kami untuk mau memperhatikan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kekurangan atau ketidakadilan. Ya Tuhan,
jika kami melihat sekeliling kami benar adanya, kami terkadang tidak mampu untuk menyampaikan kebenaran yang harus kami ucapkan karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Kiranya dengan firman-Mu yang menegur kami hari ini, kami boleh semakin berani untuk menyuarakan kebenaran dan melawan segala ketidakadilan. Mampukan kami Tuhan untuk berbuat yang terbaik di hadapan-Mu. Tuhan, bukakan juga hati untuk lebih peka dan mau semakin mengasihi sesama kami, terutama untuk orang-orang yang kekurangan di dalam hidupnya. Biarlah kiranya kami mau berbagi ketika kami sudah Tuhan berikan berkat, sehingga kami dapat menjadi berarti bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Bapa kami, juga hari ini kami mau menyerahkan anak-anak-Mu yang akan melakukan pekerjaannya hari ini. Berkati mereka mulai dari awal mereka melakukan pekerjaannya hingga nanti menyelesaikan tugas-tugasnya. Berikan kesehatan, semangat, dan juga yang paling utama, agar kiranya anak-anak-Mu boleh bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan, dan anak-anak-Mu boleh menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan pekerjaannya, dengan tidak kompromi kepada perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.